Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 26 Maret. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Ditutup hijau naik 0,38% ke level 7.377 untuk indeks IHSG. Secara teknikal untuk resistennya masih di 7.400 sih. Semoga aja untuk besok bisa ini ngeji resistennya di 7.400 ya, dan untuk supportnya buat patokan ada di 7330-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 25 Maret secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Sebenarnya untuk hari ini asingnya net sell ya. Asingnya net sell paling banyak di saham Telkom, dan harga saham Telkom hari ini turun cukup dalam ya. Net sell 387 M ya. Selain di saham Telkom, untuk hari ini aslinya juga keluar di Bank BCA ya, ketika hari ini ex-date itu aslinya keluar 127,2 M untuk sekelas Bank BCA. Ya sebenarnya belum terlalu banyak ya, tapi aslinya net sell 127,2 M. Selain di saham Telkom, BBCA juga hari ini aslinya keluar di Bank BNI, ASI, MTK, UNTR ya. Jadi untuk nilainya ya kita bisa lihat bareng-bareng. Di Bank BNI net sell 86 M, ASI net sell 67 M, kemudian MTK net sell 48 M. Yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Bank Mandiri, AMRT, ITMA, TPIA. Untuk nilainya paling banyak di saham Bank BRI net buy 134,3 M. Kalau melihat hari ini asingnya lebih banyak yang keluar sih, untuk besok mungkin perlu hati-hati ya, apalagi kalau ya IHSG masih belum bisa breakout di atas 7.400. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 25 Maret sebagian besar untuk indeks Asia sih merah, malahan untuk Nikkei turun 1% lebih ya, dan untuk indeks Eropa ini masih running trade merah semua. Untuk indeks US-nya sebagian besar merah sih, Dow Jones sama S&P 500 merah ya. Dan untuk besok sih kayaknya untuk IHSG mungkin kalau naik ada potensi ini koreksi turun ya, melihat aslinya hari ini keluar, tapi ya kita lihat asal besok. Oke, itu untuk indeks IHSG. Saham yang pertama kita akan cek adalah saham BBCA yang hari ini ex-date ya, dan cukup kuat. Untuk saham Bank BCA cuman ditutup minus 0,25% aja ya, satu tick dan close-nya pas di area supportnya 1075, tapi ya ini tadi sempat turun juga ya, sempat jebol support, opennya di 9.925 cuman naik, jadi ada perlawanan ya, cukup kuat untuk saham Bank BCA hari ini. Kalau secara teknikal sih untuk besok mungkin lihat aja ya di awal marketnya gimana. Kalau langsung di kamera sih saya lebih baiknya hati-hati ya, jangan buru-buru buat nambah posisi untuk saham BBCA ya. Tapi kalau langsung hijau disclaimer sih, tapi kalau melihat hari ini habis bagi dividen kayaknya ada potensi buat turun ya. Untuk Bank BCA besok potensi turun, belum tentu turun, cuman kayaknya ada potensi buat turun, apalagi melihat aslinya juga sebagian keluar ini net sell 127 M. Jangan terkecoh. BBCA hari ini tanggal 25 secara keseluruhan sih ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang masuk YO versi lokal, Amantara ya, YOPP ya, ini kak broker-broker nggak biasanya versi lokal masuk di saham BBCA cukup banyak ya hari ini. Malah untuk YO dan PP ini 100% transaksinya buy di saham BBCA, dan kalau kita perhatikan di sini yang jadi top buyernya ya YOPP ini, YOPP. Kedua broker ini mungkin yang jaga harga untuk hari ini ya di saham Bank BCA. 100% transaksinya buy, tidak melakukan selling sama sekali. Kemudian yang jualan paling banyak hari ini di saham Bank BCA ada BK, DX, BK-nya versi asing ya. DX-nya juga versi asing, itu DX-nya 100% selling di saham Bank BCA. BK KZZB. Jadi untuk transaksinya hari ini aslinya nggak mendominasi seperti biasanya ya. Jadi hati-hati, walaupun Bank BCA ini naik, tapi misal besok aslinya ada yang taking profit,
ada potensi turun sih, jadi mungkin lihat aja di awal market sih. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru buat average down, atau buat teman-teman yang udah punya posisi dan emang tujuannya untuk investasi jangka panjang ya, ya disclaimer sih kalau tetap masih hold ya, kemungkinan sih untuk jangka panjang masih uptrend untuk tren besar Bank BCA selama ekonomi Indonesia, ekonomi global masih baik-baik aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk supportnya ada di sini, jadi kalau misal besok merah, target price-nya mungkin untuk beberapa hari ke depan bisa ke 9.775. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini tanggal 25 Maret untuk saham Bank BRI naik ya, asinya juga masuk. Naiknya lumayan tinggi, 2% lebih untuk asinya tadi net buy 100 eman ya. Di awal market open gap atas, sedikit open gap atas, jadi opennya di sini. Open di 6.150, 6150, turun tutup gap kemudian naik, berhasil breakout. Setelah technical berarti untuk support terdekatnya ada di 6.200. Untuk besok perhatikan aja level 6.200 ini, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI hari ini asingnya masuk 134,3 M, paling banyak dibeli asing. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBRI tanggal 25 hari ini secara keseluruhan ya, ini ya cenderung diakumulasi oleh ZP versi asing. Jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi ini, yaitu DH net buy 156 M dan asingnya pun net buy ya, ZP, BK, BB, SKZ versi asing masuk. Asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin kalaupun turun selama masih bisa bertahan di atas 6.200 kayaknya ada potensi masih naik lagi ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI, dan kalau naik resistennya ada di 6.450, gapnya belum ketutup ya. Semoga aja untuk besok masih bisa naik di awal market ya, paling nggak nutup gap dulu ke 6.350. Habis nutup gap ya tergantung mekanisme pasarnya gimana nanti, selama nggak jebol aja di bawah 6.200 sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Bank Mandiri naik 2,84% ya, naik cukup tinggi setelah kemarin Jumat nyentuh area support ya. Jadi mungkin buat swing menarik ini untuk saham Bank Mandiri, cuma telat ya kalau mau masuk besok ya. Harusnya kemarin itu pas nyentuh support naik ya. Untuk resistennya masih di 7.400 sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini asingnya net sell 21 M, net sell cuman nggak banyak tapi kok naik ya. Siapa yang naikin? Kalau kita lihat transaksinya ada IF versi lokal yang akumulasi 146 M ya. Jadi yang naikin kemungkinan ya ini broker lokal ya. Kalau kita perhatikan juga yang jadi top buyer-nya IF hari ini 26% ya. AVGB nya di 7.199, 7199, 7.200 ya. Di area sini floating profit kalau mau entry besok sebenarnya agak was-was sih, apalagi habis bagi dividen ya. Kemungkinan sih itu kalaupun naik ya ini resistennya ya, antara resiko dan potensi profitnya kayaknya lebih gede resiko sih kalau mau entry besok di saham Bank Mandiri. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin bisa jadi di awal market hijau dulu ya kalau ada yang nge-HK, tapi rawan turun lagi sih ini untuk saham Bank Mandiri. Oke, kalau mau entry ya bagusnya pas dekat area support ini. Jadi kalaupun nggak sesuai prediksi jebol, antisipasinya itu atau resikonya nggak terlalu gede ya. Oke, mungkin mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk besok hari ini diakumulasi oleh lokal. Secara keseluruhan asingnya lebih banyak yang keluar ya. Tidak terlalu mendominasi sih untuk transaksi asing hari ini di saham Bank Mandiri. Jadi hati-hati aja. Misal ya tiba-tiba asingnya taking profit, itu rawan long turun ini untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau masuk untuk scalping juga pas nggak pas ya.
nggak pasnya itu kurang tinggi untuk tingkat volatilitasnya saham-saham big cap seperti Bank Mandiri ini. Tapi kalau untuk swing mungkin masih bisa dipertimbangkan sih. Walaupun bagusnya entry ketika pas kemarin berada di area support. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Buat patokan untuk resistennya masih di 7.400. Siapa tahu besok bisa naik lagi ngeji resisten. Sekiranya gagal breakout buat teman-teman yang tak floating profit kalau mau diamankan. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom ini yang hari ini turun cukup dalam ya, 4% lebih ini di luar prediksi kita kemarin. Tak kirain mau nguji area support yang di 7.850-an aja, ternyata malah jebol support yang di sini ya. Langsung turun 4% lebih, 4,36% ke level 3.730. Secara teknikal agak mengkhawatirkan ya, takutnya kalau besok masih turun itu bisa ngejar 3.680 itu area support selanjutnya untuk saham Telkom. Kalau kita cek untuk transaksinya, Telkom hari ini hasilnya keluar cukup banyak ya. Kenapa ini? Net sell 387 M loh. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Telkom hari ini tanggal 25 yang keluar itu AK ya, AK-nya melakukan aksi taking profit ini. Kalau kita perhatikan nilai transaksi dan net sell-nya hampir sama ya, baik AK versi asing maupun AK versi lokal sama-sama jualan. Malahan untuk AK versi lokal ini 100% transaksinya selling ya. Selain AK, RX versi lokal juga 100% jualan. Dan asingnya yang keluar juga AK ya, mungkin BU butuh uang jadi keluar buat lebaran atau gimana. Yang pasti sih untuk hari ini Telkom keluar karena kemungkinan sih ini aksi taking profit dari AK ya. Bukan aksi taking profit, soalnya harganya udah di bawah. AK-nya keluar ya, distribusi oleh AK, harga sahamnya turun cukup dalam. Kalau kita perhatikan sih yang nampung broker-broker lokal ya, yaitu PP versi lokal, Netbase 104. Selain masuk di Bank BESA, masuk juga di Telkom ya. Ini sekuritas ada yang pemain banyak masuk mungkin di broker PP ini. Jadi borong Telkom sama borong BBCA ya. Tapi kalau melihat transaksi Telkom di distribusi AK seperti hari ini sih mungkin untuk besok jika AK-nya itu nggak jualan ya, ada potensi naik loh kayaknya loh. Apalagi secara pendapatan kan masih bertumbuh ini untuk saham Telkom. Kalau kita ngomongin fundamental atau valuasi perusahaan ya, mungkin kalau untuk investasi jangka panjang bisa jadi kesempatan malahan ini, soalnya turun 4% lebih dengan hitungannya nggak ada sentimen yang negatif ya. Kalau kita lihat untuk newsnya di sini, atau buat teman-teman yang punya informasi tentang Telkom, kenapa harganya turun cukup dalam, bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut saya sih ini cuma aksi itu aja, jualan dari AK, jadi harga sahamnya didistribusi oleh AK ya, jadi harga sahamnya turun 4% lebih. Alasan AK jualan ya, untuk pastinya kita nggak bisa mastiin. Tapi kalau melihat antara nilai transaksi dan net sell-nya hampir sama ya, itu mungkin butuh duit. Atau coba kita cek aja AK hari ini keluar di Telkom, masuk di saham apa. Bentar, ngeceknya di mana ya? AK ya, kita cek untuk AK hari ini. Keluarnya di Telkom, ya keluar di Telkom sih, masuknya ini di saham BBN ini AMRT BBCA, cuman nggak gede-gede banget, nggak sebanyak AK distribusi di Telkom ya. Jadi amannya untuk besok saham Telkom kalau masih merah di awal market bisa tunggu di 3670-an ya, 3680, 3670 itu area support tertekannya. Tapi kalau langsung hijau ya, sebenarnya kalau mau entry untuk swing ya ada potensi ya, ada potensi naik lagi kalau menurut saya sih. Kalau bisa breakout di atas 3750 bahkan bisa ke 3800-an. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini tidak terlalu banyak pergerakan sih, naik
1,47%, masih berada di range area 62 sampai 74. Kalau kita cek untuk transaksi GoTo hari ini tanggal 25 Maret ya, aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak, 17,8. Nilai transaksinya juga masih nggak terlalu ramai, 112 eman aja. Untuk seperti saham GoTo hitungannya nggak terlalu ramai ya. Kayaknya sih masih ada potensi sideways dulu sih untuk saham GoTo di angka tadi. Kalau kita perhatikan hari ini ABK YOAK ya, untuk transaksinya didominasi asing loh. Walaupun secara nilai itu belum terlalu banyak, tapi untuk transaksinya didominasi oleh asing, dan lokalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Nggak ada yang transaksi banyak-banyak banget ya. Mungkin untuk lokalnya udah mulai jenuh di saham GoTo. Untuk harga sahamnya masih di bawah sih. Kalau mau entry agak nanggung, tapi disclaimer ya. Untuk area support resistennya masih sama. Lebih baiknya entry itu ketika dekat-dekat 63 ya. Jadi entry kalau di tengah-tengah seperti ini ya agak beresiko juga sih. Bukan resiko, agak nanggung nah. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Kemungkinan masih akan sideways untuk besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASI yang hari ini masih belum bisa breakout ya. Harga sahamnya malah turun. Tadi mencoba breakout sih, cuman gagal, sempat naik ke level 5.425, cuman turun lagi. Masih belum bisa breakout. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini yang jualan untuk asingnya di saham ASII. ASII hari ini yang jualan AKDX ya, AKDX lagi. Untuk AK-nya versi asing, DX-nya juga versi asing ya, dan yang masuk asingnya KZ cuma 14,9 M. Untuk transaksinya didominasi oleh lokalnya masuk sih. Jadi asingnya keluar, lokalnya masuk, harga sahamnya gagal breakout ya. Untuk besok mungkin yang belum punya posisi wait and see aja dulu, atau yang sudah punya posisi dan sempat taking profit ya, semoga aja koreksi dulu untuk besok ya. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan ini sideways dulu di area resistennya di 5.375an ya, mungkin akan konsolidasi dulu di angka ini. Kalau bisa breakout di seri volume yang gede, atau potensi ngejar 5675 kalau melihat harganya udah di angka 5.300an dan secara pendapatannya masih bertumbuh, kemungkinan sih buat breakout masih cukup besar ya, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini turun 0,34% ya. Tadi sempat nyentuh supportnya, cuman dijaga di atas 2.900. Ya, untuk supportnya masih di 2.900 sih. Semoga aja nggak jebol. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA hari ini. PTBA hari ini tanggal 25 aslinya keluar 12 eman. Kalau kita lihat nilai transaksinya 39 ya, hitungannya lumayan banyak ya keluarnya asing. Kalau kita lihat coba untuk transaksi PTBA ya. PTBA hari ini tanggal 25 secara keseluruhan didistribusi oleh AK ya. AK hari ini keluar di saham PTBA sebanyak 7,3 M. Selain AK, BKCC versi asing juga keluar ya, jadi didistribusi oleh asing. Yang nampung lokal harga sahamnya koreksi 0,34. Mungkin untuk besok ini sih akan sideways dulu di atas 2.900. Semoga aja nggak jebol, soalnya kalau sampai jebol 2.900 ada potensi ke 2.700an lagi. Yang belum punya posisi wait and see aja dulu sih, soalnya masih nggak terlalu ramai juga ya untuk saham PTBA. Mungkin kalau ada rumor bagi dividen, PTBA ada potensi buat ke 3.080. Tunggu rumornya aja. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Untuk saham Pegas masih bisa naik lagi ya, mengingat juga asingnya sebagian besar beberapa hari terakhir ini juga masuk. Ini bahkan untuk saham Pegas hari ini bisa breakout ya, sedikit breakout di atas 1345 ya, close di 1350 ya. Semoga saja untuk besok bisa bertahan di atas 1345 sih untuk saham Pegas. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, asingnya apakah masih masuk? Masih ya, jadi asingnya masih masuk. Ini kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir udah net buy 135 M. Jadi
Asingnya udah mulai masuk, harga sahamnya mulai rebound untuk saham Pegas. Semoga aja bisa mulai uptrend ya. Untuk tahun ini tanggal 25 Maret secara keseluruhan yang masuk didominasi broker-broker asing nih. BK, ZP, AK, BB versi asing netbuy, dan yang keluar didominasi broker-broker lokal ya. Asingnya masuk, harga sahamnya naik. Untuk besok kalau asingnya masuk, kalau masih naik potensinya bisa ke 1380-an, 1380, 1385 ya. Itu area resisten selanjutnya untuk saham Pegas. Kalau mau entry sebenarnya agak telat ya. Cuman disclaimer sih, secara valuasi belum terlalu mahal, jadi harusnya selama nggak ada sentimen negatif harga sahamnya masih bisa naik ya, atau paling enggak bertahan di atas 1290-an. Oke, itu untuk saham Pegas. 1300, 1295 itu support kuatnya sih. Kalau kita lihat historinya juga waktu itu sideways cukup lama ya, habis bagi dividen di area sini. Oke, itu untuk saham Pegas. Dividennya bulan Juni kah kalau tahun lalu. Kita tunggu aja, selama nggak ada sentimen negatif ada potensi buat naik sih. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Pani ya. Pantai Indah Kapuk. Harga sahamnya udah mulai naik. Ini kalau naik untuk swing ya target price-nya bisa ke 6.000. Ya, 6.000 itu resisten untuk saham Pani. Kalau kita cek untuk transaksinya Pani hari ini tanggal 25 masuk sih netbuy 2,9 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk Pani tanggal 25 ini secara keseluruhan sebenarnya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya, malah untuk KZ jualan 9 M-an ya, KZ versi lokal distribusi. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk saham Pani, kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir diakumulasi oleh BK versi lokal ya. Untuk BK netbuy 19 M-an, 19,9 M ya. BK versi lokal 100% transaksinya buy di saham Pani. Dan untuk hari ini ya belum keluar juga ya, soalnya 100% transaksinya buy. Untuk AVGB-nya ada di 5.300 dan close-nya di 5.500, floating profit ya. 5.300 itu untuk supportnya 5.200, close-nya ya agak nanggung sih kalau mau entry, agak telat juga kalau untuk swing. Tapi disclaimer ya, kalau buat teman-teman yang mau trading potensi buat naik secara teknikal masih ada ke 6.000. Oke, itu untuk saham Pani, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.